Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan salah satu materi metodologi studi Islam, yaitu sejarah Islam. Pengertian sejarah Islam. Sejarah Islam terdiri dari dua unsur kata, yaitu kata sejarah dan Islam. Sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang lampau atau peristiwa penting yang benar-benar terjadi. Dan sedangkan pengertian Islam yaitu agama yang datangnya dari Allah, baik yang didatangkan Rasulnya yang pertama maupun melalui perantara Rasulnya yang terakhir. Dari pengertian tersebut, kita dapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sejarah Islam adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh terjadi yang seluruhnya berkaitan dengan agama Islam. Dan dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan sejarah Islam adalah berbagai peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dalam berbagai aspek. Selanjutnya, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu ruang lingkup sejarah Islam. Ruang lingkup sejarah dilihat dari periodisasinya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu periode klasik, terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode yang kedua yaitu periode pertengahan, terjadi pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Dan periode yang ketiga yaitu periode modern, terjadi pada tahun 1800 sampai sekarang. Periode klasik menjadi masa kemajuan Islam yang pertama, yaitu dari sejak tahun 650 sampai 1000 Masehi. Masa disintegrasi yaitu dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Pada masa kemajuan Islam yang pertama, itu tercatat sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dari tahun 570 sampai 632 Masehi. Khulafaur Rasyidin dari tahun 632 sampai 661 Masehi. Bani Umayyah dari tahun 661 sampai dengan 750 Masehi. Dan Bani Abbas dari tahun 750 sampai 1250 Masehi. Periode pertengahan. Periode ini berlangsung dari tahun 250 sampai 1800 Masehi, dapat dibagi ke dalam dua masa, yaitu masa kemunduran pertama dan masa 3 kerajaan besar, yaitu Utsmanid di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Masa kemunduran berlangsung sejak tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Di zaman ini, Genghis Khan dan keturunannya datang membawa penghancuran ke dunia Islam. Sedangkan masa 3 kerajaan besar yang berlangsung dari tahun 1500 sampai 1800 Masehi dapat dibagi menjadi fase kemajuan, yaitu dari 1500 sampai 1700 Masehi, dan masa kemunduran kedua terjadi pada 1700 sampai dengan 1800 Masehi. Dan yang terakhir, periode modern. Periode ini berlangsung dari tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang, ditandai dengan zaman kebangkitan Islam. Kemudian, ruang lingkup sejarah dilihat dari segi isinya. Sejarah Islam dapat dibagi ke dalam sejarah mengenai kemajuan dan kemundurannya dalam berbagai bidang politik, pemerintahan, ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, dengan berbagai paham dan aliran yang ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Sejarah mengenai penyebarannya ke berbagai belahan dunia, tokoh-tokoh, dan mengembangkannya. Kita lanjut ke subbab yang berikutnya, yaitu metode studi sejarah Islam.
Ada beberapa metode dan pendekatan studi sejarah berikut ini dapat dijadikan panduan bagi para pengkaji sejarah Islam, di antaranya yaitu: yang pertama, belajar sejarah harus bersikap kritis. Seseorang harus menjadi kritis pada setiap unsur yang ada dalam studi sejarah. Yang kedua, sejarah adalah fakta dan kenyataan dari sesuatu yang bersifat empirik objektif, bukan sesuatu yang bersifat normatif. Ia merupakan apa yang terjadi, bukan sesuatu yang seharusnya terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu belajar sejarah membutuhkan penjelasan atau penafsiran terhadap fakta-fakta dengan pendekatan analisis kritis. Pendekatan ini untuk menemukan hikmah atau teori yang mungkin bisa dibangun dari suatu peristiwa sejarah. Selanjutnya yang keempat yaitu penulisan sejarah model lama masih bertumbuh pada aspek politik atau cerita-cerita raja beserta perang-perangnya. Bahkan saat ini umat Islam membutuhkan studi peradaban Islam yang komprehensif, tidak hanya dari segi politik saja. Oleh karena itu, perlu dihidupkan studi-studi sejarah Islam dari aspek peradabannya yang bersifat komprehensif. Selanjutnya yang kelima, belajar sejarah masa lampau harus mengikuti pola dan logika zaman di mana peristiwa sejarah itu terjadi, bukan memaksakan diri agar sejarah mengikuti pola dan logika zaman sekarang di mana studi dilakukan. Kemudian keenam, belajar sejarah harus kritis dan selektif dalam memilih sumber. Ada dua sumber sejarah, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Primer ditulis sezaman atau dekat dengan peristiwa sejarah oleh para pelaku atau mereka yang menyelidiki secara langsung. Sedangkan sumber sekunder ditulis oleh generasi yang tidak sezaman dengan peristiwa sejarah atau tidak menyelidikinya secara langsung. Dan yang terakhir yaitu mempelajari sejarah Islam bukan untuk tenggelam ke dalam masa lampau yang dipelajari, melainkan mempelajari pola, sistem, hikmah, dan teori-teori yang pernah ada sebagai pengalaman masa lampau yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sekarang. Karena mungkin saja bisa terjadi pengulangan pola pada suatu peristiwa, meskipun jenis peristiwanya berbeda. Selain itu, terkadang peristiwa sejarah memiliki sifat berkesinambungan dan sifat perubahan. Jadi mungkin saja seseorang belajar sejarah masa lalu karena ingin mengetahui kaitannya dengan keadaan sekarang. Jadi, dalam mempelajari sejarah, kita mesti memiliki sikap kritis, mengamati fakta empiris secara objektif, dan kemudian mampu mengintegrasikan peristiwa secara kritis untuk mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Juga tidak kalah pentingnya adalah ketika mempelajari sejarah, seseorang harus mampu menggunakan logika untuk berpikir dalam kaitannya dengan waktu ketika peristiwa itu terjadi. Kemudian kita masuk ke subbab yang terakhir yaitu sumber sejarah Islam. Apa saja sih sumber sejarah Islam itu? Sumber sejarah Islam menurut bahannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kemudian, sumber-sumber menurut urutan penyampaiannya dapat dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang jenis sumber sejarah berdasarkan bahannya. Sumber tertulis. Sumber tertulis yaitu kumpulan data lisan yang berbentuk tulisan. Dalam arti sempit bisa disebut dokumen. Dokumen dalam arti luas juga mencakup momen, artefak, foto-foto, dan sebagainya. Data yang tercantum dalam bahan-bahan dokumenter pada dasarnya merupakan alat untuk mempelajari permasalahan yang tidak dapat diobservasi lagi atau tidak dapat diingat lagi.
Kemudian, sumber tidak tertulis. Yang termasuk dalam kategori sumber tidak tertulis adalah artefak dan sumber lisan. Artefak dapat berupa foto-foto, bangunan, atau alat-alat. Sumber tidak tertulis lainnya adalah sumber lisan. Sumber ini secara metodologis merupakan bahan inti bagi sejarah Islam. Pengetahuan tentang kejadian-kejadian masa lampau didasarkan pada data atau informasi yang masih tersebar secara lisan. Dalam referensi lain, disebutkan sumber sejarah ada dua, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Primer ditulis sezaman atau dekat dengan peristiwa sejarah oleh para pelaku atau mereka yang menyelidiki secara langsung. Sedangkan sumber sekunder ditulis oleh generasi yang tidak sezaman dengan peristiwa sejarah atau yang tidak menyelidikinya secara langsung, seperti buku-buku sejarah yang ditulis para sejarawan zaman sekarang. Salah satu bentuk sikap selektif dalam memilih sumber sejarah adalah memprioritaskan sumber primer dan menjadikan sumber sekunder sebagai pelengkap dalam mempelajari sejarah. Ya, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.